Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua sehat, senantiasa boleh menyambut hari penuh semangat dan tentu saja penuh syukur menjalani hidup dan hari yang dianugerahkan Tuhan hari ini, hari Jumat 5 Maret 2021 sekaligus adalah Jumat pertama pada bulan ini. Selamat melaksanakan Misa Jumat pertama bagi yang sempat merayakannya. Kita ingat bahwa Jumat pertama saudara-saudara selalu merupakan pengenangan akan hati Yesus yang Maha Kudus. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Injil hari ini, saudara-saudari, mengisahkan perumpamaan tentang kebun anggur dan para penggarap. Tuan pemilik kebun itu sungguh seorang murah hati kalau kita melihat jalan ceritanya. Ia memberikan kepercayaan kepada para penggarap-penggarap itu. Harapannya tentu kebun anggurnya menghasilkan dengan baik, diolah dengan baik, sehingga nanti hasilnya juga maksimal. Suatu harapan yang normal, yang wajar. Maka pada waktunya dia mengutus para wakilnya untuk
mengadakan perhitungan saat panen harus tiba, katakanlah begitu. Bahkan anaknya sendiri dia utus untuk memastikan perhitungan bagi hasil atau apalah istilahnya. Tetapi saudari-saudara, apa yang terjadi? Mereka menganiaya, mereka memukuli, mereka bahkan membunuh utusan-utusan tersebut. Kesombongan dan keserakahan telah membuat mereka bertindak kejam. Sombong, serakah sekaligus iri hati itu satu paket yang harus kita waspadai, saudara-saudari. Para pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, kalau kita boleh mencoba menafsirkan perumpamaan ini untuk kita boleh katakan bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang murah hati kepada kita. Dia memberi banyak karunia, dia memberi banyak berkat untuk kita kelola. Semua itu dipercayakan kepada kita supaya dia menghasilkan buah pada waktunya. Sedangkan para penggarap-penggarap itu, saudara-saudari, tentu adalah gambaran orang-orang yang sudah diberi banyak berkat, diberi banyak kepercayaan, tetapi tidak bertanggung jawab atas hidup, atas kepercayaan yang Tuhan berikan, dan tentu saja tidak tahu berterima kasih. Saudari-saudara, kepada kita Tuhan juga telah mempercayakan kebun anggurnya. Apapun bentuknya, apakah itu keluarga, apakah itu gereja, apakah itu tanggung jawab dalam hidup masyarakat, apakah itu tentu saja dalam hidup pribadi kita masing-masing. Tentu saja Tuhan menganugerahkan macam-macam hal, macam-macam berkat, kemampuan-kemampuan, anugerah-anugerah pribadi, juga berkat-berkat Tuhan dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Macam-macam bentuk, macam-macam jumlah yang berbeda untuk setiap orang. Tetapi tentu Tuhan menganugerahkan itu dengan maksud tertentu, supaya kita olah, supaya kita kelola untuk menghasilkan buah. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Pada saatnya nanti Tuhan datang, dia akan melihat, dia akan menilai apakah seluruh kepercayaannya, seluruh titipannya itu menghasilkan atau tidak. Ini tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sampai nanti kita didapati sebagai orang-orang yang sudah diberi banyak tapi tidak tahu bertanggung jawab. Kita dianugerahi berlimpah oleh Tuhan, tapi kemudian kita menjadi orang yang serakah, tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup, tidak membawa buah yang menyenangkan. Tuhan, sang pemilik kebun anggur yang sungguh murah hati itu. Di sini dalam perikop Injil hari ini ditampilkan itu. Pemilik kebun anggur begitu murah hati, tetapi para penggarap, kita-kita ini kadang-kadang justru malah iri hati. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Biasanya kalau tidak tahu berterima kasih juga menjadi sulit untuk bersyukur. Semoga saudari-saudara, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita, meneguhkan Anda, saya, dan siapapun pendengar Renungan Mutiara Pagi, untuk memastikan bahwa semua anugerah, semua kemampuan, semua talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita, berkat-berkat yang dianugerahkannya, sungguh bermanfaat, sungguh menjadi berkat tidak hanya untuk kita, tapi bermanfaat untuk semakin banyak orang. Dan kalau itu belum terjadi, saudara-saudari, Tuhan memberi kita masa yang baik ini, masa tobat, masa introspeksi diri. Belum ada kata terlambat untuk memulai mengubah diri. Moga-moga semakin banyak syukur kita, semakin banyak pula rasa
solider kita dalam kasih dengan sesama. Makin beriman, makin solider. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena begitu berlimpah berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada usaha-usaha kami, dan betapa Engkau mempercayakan semua itu untuk kami kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga menghasilkan buah. Moga-moga dalam diri kami Engkau jauhkan sifat serakah, sikap tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, mampukan kami terus-menerus untuk semakin rendah hati, semakin bersyukur, dan semakin menjadi berkat bagi siapapun. Soalnya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa, suster yang menjadi korban kebakaran, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.